Pemerintah tengah mengkaji usulan satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial. Pembatasan ini diklaim bertujuan mencegah penipuan di ranah digital. Nah cuma itu, kebijakan ini juga dinilai bisa memudahkan pemerintah untuk mengawasi ruang digital dari misinformasi beserta berita bohong. Tapi usulan ini justru menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Lantas seperti apa penjelasan lengkap dari pemerintah terkait hal ini? Usulan satu orang satu akun media sosial ini pertama kali dilontarkan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, pada Kamis 11 September 2025 di Jakarta. Bambang menanggapi isu liar di medsos tentang keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati atau Sarah Jojo Hadikusumo, yang mundur dari anggota DPR demi menjadi menteri. Atas hal itu, ia pun mengusulkan perlunya aturan agar masyarakat Indonesia hanya memiliki satu akun di media sosial. Bahkan kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon. Hanya satu punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Merespon hal ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada Senin 15 September di Jakarta mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan itu. Menurut Nezar, pembatasan kepemilikan akun media sosial bisa jadi salah satu solusi untuk mencegah tindakan penipuan di ranah digital. Kita lagi review itu karena itu terkait juga dengan program Satu Data Indonesia itu ya. Ya itu salah satu solusi ya, salah satu solusi. Dan kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax dan lain-lain. Usulan satu orang satu akun media sosial ini pun menuai sorotan dari publik. Selain tidak setuju, sejumlah pihak menilai jika usulan ini benar-benar diterapkan, justru akan membatasi ruang digital bagi publik. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Seker Arum, dalam wawancara dengan Kompas TV pada Senin 15 September menyebut usulan satu orang satu akun media sosial bukanlah solusi mencegah misinformasi dan berita bohong maupun penipuan di ranah digital. Usulan ini justru dianggap dapat melanggar hak digital warga. Wacana satu orang satu akun medsos dan satu nomor telepon ini sebetulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Dan dari sisi efektivitas juga kita lihat ini masih sangat lemah gitu, karena pelaku penipuan atau buzzer ini masih bisa menggunakan identitas palsu gitu ya, menggunakan VPN misalnya atau platform luar negeri ya yang memang belum diatur misalnya di Indonesia gitu ya. Jadi yang dibutuhkan memang regulasi ataupun implementasi regulasi yang lebih cerdas gitu ya, bukan pembatasan yang bahkan akan lebih banyak merugikan warga ketimbang untuk menindak pelaku kejahatan. Penolakan terhadap usulan ini juga disuarakan warga. Maksudnya kan kita sebagai orang yang ibaratnya kerja di dunia yang perlu membanyak akun sosmed tuh, jadi susah gitu untuk menunjukkan hasil-hasil kita, soal kerjaan kita segala macamnya. Jadi ya sangat disayangkan sih menurut saya. Aku sebenarnya kan medsos itu media buat berekspresi anak muda kan. Apalagi zaman sekarang banyak banget yang punya second, punya third bahkan. Nah mereka itu kayak lebih nyaman untuk berekspresi di second atau thirdnya. Karena biasanya untuk first sendiri itu anak muda lebih ke arah kayak brandingan gitu. Gimana mereka. Nah menurut aku sebenarnya kalau untuk wacana satu akun satu orang itu kayaknya kurang deh, karena menurut aku pemerintah harusnya punya hal lain yang bisa ditindaki gitu, kayak nggak cuman hal kecil kayak gini doang ditindaki, menurut aku gitu sih. Pada tahun 2024, laporan Instagram menyebutkan pengguna usia muda seperti generasi Z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 bisa memiliki 5 hingga 6 akun. Masing-masing dipakai untuk tujuan berbeda. Sebagai contoh, ada akun khusus untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Ada pula akun khusus untuk berhubungan dengan teman sekolah, dan ada pula akun khusus lain untuk terkoneksi dengan teman di tempat les.
Usulan satu orang satu akun medsos terlihat sebagai langkah instan untuk memerangi penipuan dan misinformasi. Kritik yang muncul menunjukkan bahwa solusi ini bisa jadi bukan jawaban yang tepat, namun justru berpotensi membatasi kebebasan warga untuk berekspresi di ruang digital. Nah, kalau sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan usulan satu orang satu akun medsos ini?